Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah baik Bapak. Ya, baik, Alhamdulillah ya. Eh, Selamat berjumpa lagi dengan saya. Ini pertemuan pertama kita setelah selesai libur Lebaran ya. Masih dalam nuansa bulan Syawal. Saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau Bapak selama mengajar, teman-teman semuanya punya banyak salah ataupun berkata Bapak yang tidak berkenan ya. Semoga dosa kita sama-sama diampuni di bulan suci Ramadan ini. Oke, baik. Amin. Itu sedikit intermezzo saja dari Bapak untuk pengantar masuk kepada pembelajaran kita kali ini. Nah, pembelajaran kita kali ini itu ada sangkut pautnya dengan materi kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada Mbak Siti untuk memimpin berdoa pada kesempatan kali ini. Silahkan Mbak Siti. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Siti. Nah, oke, sebelum kita masuk, Bapak akan absensi dulu ya, tapi untuk mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu, Bapak serahkan kepada nanti ketua kelas untuk memberikan laporan kepada Bapak siapa saja yang berhalangan masuk di kelas Bapak kali ini. Oke, nanti langsung dikirimkan ke WhatsApp Bapak saja, beserta alasannya apa ya. Kalau kita masuk ke materi hari ini, berarti kita juga akan mengingat-ingat materi yang kemarin. Nah, materi yang kemarin itu kita sudah menyinggung tentang masalah resensi buku. Nah, resensi buku kan kemarin teman-teman semuanya sudah belajar bagaimana cara untuk mengulas sebuah buku, bagaimana cara teman-teman untuk menilai, mengamati, menganalisis sebuah buku. Apa sih kelebihannya, apa saja kekurangannya, dan apa unsur-unsur yang ada di dalam buku tersebut. Nah, materi kita pada pagi hari ini itu tidak jauh-jauh banget sama materi yang kemarin. Apa sih materi kita hari ini? Baik, Bapak akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah nampak? Sudah Bapak. Oke, terima kasih. Baik, untuk materi kita kali ini adalah mengungkapkan hasil membaca. Nah, di sini teman-teman pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA Putra Indonesia ini pada semester 1 ini akan mempelajari tentang bagaimana cara mengungkapkan hasil dari membaca sebuah artikel atau sebuah buku. Nah, ini sesuai dengan kompetensi dasar 2.1, yaitu dapat menjelaskan secara lisan uraian topik tertentu dari hasil membaca artikel atau buku. Nah, di sini tujuannya teman-teman semuanya diharapkan dapat mendata pokok-pokok isi artikel buku yang diperoleh dari hasil membaca. Kemudian teman-teman dapat menyampaikan isi artikel dengan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, yaitu mengemukakan hal yang menarik dalam artikel atau buku yang telah dibaca. Nah, untuk yang pertama ini, teman-teman itu sudah pasti bisa, karena kemarin teman-teman sudah belajar yang namanya resensi. Nah, resensi itu sama halnya seperti ini, tapi tidak selengkap resensi. Ini cuma teman-teman mendata pokok-pokok isi artikel saja. Kalau teman-teman mendata atau membaca sebuah buku, ya berarti harus ditulis judul bukunya apa, terus pengarangnya siapa, dan sebagainya. Seperti itu. Dan juga jangan lupa apa sih hal yang dibicarakan dalam artikel tersebut. Nah, yang kedua ini adalah menyampaikan isi artikel. Nah, setelah teman-teman membuat catatan kecil atau ringkasan, mencatat pokok-pokok isi artikel atau buku yang teman-teman baca, teman-teman menyampaikan secara lisan, menguraikan kembali apa yang teman-teman peroleh dari hasil membaca. Nah, dalam mengungkapkan sebuah cerita atau kita memberikan ulasan, menguraikan sebuah artikel, tentunya kita lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti apa sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu nanti teman-teman dapat mempelajari lebih lanjut secara pribadi maupun nanti bisa bertanya di grup WhatsApp
untuk lebih jelasnya, tapi di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik itu teman-teman harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Jangan menggunakan bahasa Indonesia yang sehari-hari, apalagi ditambah dengan bahasa kedaerahan. Nah, itu jangan sampai. Hindari dengan menggunakan bahasa daerah. Dan juga usahakan menggunakan bahasa yang baik atau baku. Bahasa baku Indonesia. Contohnya apa sih? Seperti sekadar itu yang baku, yang tidak baku itu sekedar. Seperti itu. Ada lagi yang baku itu memesona, bukan mempesona. Nah, itu contoh-contoh kata-kata baku yang harus teman-teman ketahui dalam memaparkan sebuah uraian artikel. Nah, terus yang ketiga, teman-teman itu di sini dapat mengemukakan hal-hal yang menarik dalam artikel atau buku yang teman-teman baca. Apa sih yang menarik dalam artikel tersebut? Apa sih hal yang menarik atau yang mungkin unik dalam sebuah novel jika teman-teman membaca sebuah novel? Seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita? Belum ada, Bapak. Oke, belum ada ya. Nanti kalau jika ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Selanjutnya, di sini kita, Bapak kan sudah memaparkan materi pertemuan kita hari ini. Dan mungkin teman-teman juga sudah sedikit banyak paham ya, karena ini cukup mudah, juga bersambung dengan materi resensi kemarin. Ini cuma membaca, terus kalian mengungkapkan kembali, apa sih yang kalian baca tadi? Apa sih hal-hal yang menarik dari bacaan yang kalian baca tadi? Nah, di sini Bapak punya contoh teks persuasif pendek. Nah, di sini kita akan berdiskusi sebentar terkait artikel ini. Coba. Oke. Bagaimana, sudah terlihat artikel yang Bapak sampaikan di layar? Bagaimana, sudah terlihat? Belum, Bapak. Belum ya? Sebentar ya. Saya share screen ulang. Nah, sekarang sudah terlihat atau belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini Bapak menampilkan sebuah artikel. Ini artikelnya pendek ya, cuma sebenarnya ini 1 halaman karena Bapak buat seperti ini jadi 2 halaman. Nah, ini judulnya Kabar Gembira di Bulan Suci. Nah, mari kita diskusikan bersama tentang artikel ini. Apa sih yang dibicarakan dalam artikel ini dan hal menarik apa yang ada di artikel ini? Nanti kita bisa ungkapkan bersama, kita bisa saling diskusi bersama. Baik, dengan judulnya Kabar Gembira di Bulan Suci Ramadan. Nah, kita baca sejenak. Bapak kasih waktu 3 menit untuk membaca artikel ini ya. Silahkan. Sambil membaca, teman-teman juga bisa membuat rangkuman atau catatan kecil. Nanti Bapak akan memberikan sedikit pertanyaan, tanya jawab terkait hasil bacaan teman-teman, dan nanti terakhir nanti ada penugasan yang Bapak berikan. Baik, waktunya sudah selesai ya, 3 menit. Nah, di sini saya akan bertanya, apa sih sebenarnya hal yang disampaikan, ingin disampaikan penulis dalam teks artikel ini? Ada yang tahu? Bapak, saya tahu. Ya, silakan Mbak Siti.
Menurut saya yang dibahas dalam teks tersebut adalah keadaan bulan suci Ramadan tahun ini yang berbeda, Bapak. Tetapi tahun ini tidak separah tahun kemarin, Pak. Oh ya, apa yang berbedanya Mbak Siti? Yang berbeda itu keadaan pandemi, Bapak. Apabila tahun kemarin itu masih dalam kondisi parah, tetapi tahun ini sudah membaik. Iya, benar sekali. Jadi inti dari teks ini itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bulan Ramadan kali ini itu masih sama keadaannya dalam pandemi, tapi ada hal yang berbeda, yaitu keadaan pandemi pada bulan Ramadan ini itu mengalami penurunan sebesar 14,2%. Nah, ini adalah kabar gembira yang ada di bulan suci ini. Nah, ini juga termasuk teks persuasif ya, teman-teman. Jadi, dia selain memberikan informasi, dia juga mengajak atau secara persuasif itu memberikan ajakan kepada pembaca untuk tetap waspada walaupun tren COVID sekarang ini sudah menurun, tapi tetap harus waspada karena pandemi ini masih berlangsung, belum selesai. Nah, bagus seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi nanti teman-teman dapat memaparkannya lebih jelas lagi, lebih rinci lagi. Jadi teman-teman membaca, terus menganalisis apa sih sebenarnya yang disampaikan dalam artikel ini, terus hal yang apa yang menarik dalam artikel ini. Seperti itu ya, paham ya teman-teman semuanya? Paham, Bapak. Nah, oke, baik. Nah, ini untuk pertemuan kali ini kita tidak akan tatap muka lama karena Bapak nanti ada rapat. Nah, untuk selanjutnya di sini nanti file ini, artikel ini akan Bapak share di WhatsApp group. Silahkan teman-teman baca, terus buat rangkuman. Dan setelah membuat rangkuman, dituliskan hal apa yang ingin kalian sampaikan atau kalian ulas dari artikel ini, beserta hal-hal menarik apa yang kalian ketahui dari artikel tersebut ini. Diketik ya, silahkan dibaca, terus membuat rangkuman, diketik hasil bacanya, terus habis itu dikirimkan ke email Bapak, nanti Bapak kasih email Bapak di WhatsApp group. Oke. Untuk selanjutnya, karena sebenarnya materi ini itu digunakan untuk 2 kali pertemuan. Pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan. Nah, untuk pertemuan minggu depan, itu kita tidak akan melaksanakan tatap muka, karena kita sudah sepakat di kontrak belajar kita yang awal, kita untuk pembelajarannya 1 kali tatap muka, 1 kali penugasan, 1 kali tatap muka, 1 kali penugasan, dan seterusnya. Nah, berarti untuk pertemuan depan itu adalah tugas. Nah, penugasan kelompok. Tadi tugas pertama Bapak kasih untuk individual ya. Untuk yang artikel tadi yang Bapak tayangkan di layar, nanti akan Bapak kirim di WhatsApp group, terus juga nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang Bapak berikan, dan dikirimkan ke email Bapak. Ini email Bapak ada di bawah ini. Nah, untuk penugasan kelompok, bagilah kelas menjadi 8 kelompok, 1 kelompok berisi 4 orang. Ini nanti Bapak pasrahkan kepada ketua kelas. Dan bacalah buku atau artikel dengan tema bebas. Kemudian buatlah catatan ringkasan terkait artikel buku yang dibaca. Nah, lalu buatlah video tentang catatan yang dibuat dengan durasi maksimal 7 menit, minimal 4 menit, diberi nama dan nomor absen, dikumpulkan 1 minggu setelah pertemuan di akun Instagram kelas. Itu deadline-nya ya, berarti 1 minggu itu pertemuan yang akan datang besok. Nah, pertemuan 2. Nah, ini tugas untuk pertemuan 2 besok. Tugas untuk pertemuan hari ini itu cukup yang tadi, yang Bapak sebutkan yang individual tadi, yang merangkum artikel yang Bapak sampaikan di WhatsApp group. Itu tugas untuk hari ini. Itu deadline-nya nanti malam, dikirimkan ke email Bapak ya. Ini edipras252@gmail.com. Nah, untuk tugas minggu depan, karena minggu depan kita tidak ada pertemuan tatap muka, tugasnya ini silahkan buat kelompok sesuai ini yang sudah diinstruksikan, terus kemudian dikumpulkan di Instagram kelas. Deadline-nya adalah minggu depan. Jadi minggu depan itu sudah dikumpulkan, ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Bapak. Belum ada ya. Oke, ini kita sudah selesai tentang materi hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, nanti kalau masih ada pertanyaan, tiba-tiba ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Bapak saja ya.
di WhatsApp grup. Insya Allah nanti Bapak fetch respon. Terus untuk pertemuan selanjutnya setelah pertemuan minggu depan ini, nanti besok kita akan membahas tentang drama, teks drama. Nah, saya rasa saya cukup ya pertemuan kita kali ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan akhiri. Sekian, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.